Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Nuraini, mahasiswi program studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang angkatan 2022 dengan NPM 2216310509094. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang himpunan. Kita mulai dari pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda yang terdefinisi dengan jelas. Objek-objek di sini meliputi sebuah elemen atau unsur atau anggota. Himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital dan kurung kurawal. Nah, contohnya himpunan A sama dengan 1, 2, 3. Selanjutnya ada penyajian himpunan. Yang pertama yaitu dengan enumerasi. Enumerasi merupakan penulisan himpunan dengan cara menuliskan semua anggota diantaranya dengan 2 buah tanda kurung kurawal. Nah, contohnya ada himpunan A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, lalu ditutup dengan kurung kurawal lagi. Nah, yang kedua yaitu dengan simbol-simbol baku. Contohnya di sini ada huruf P besar yang merupakan himpunan dari bilangan positif, bulat positif seperti himpunan 1, 2, 3. Lalu ada N besar yang merupakan himpunan bilangan alami atau natural, lalu ada Z besar yang merupakan himpunan bilangan bulat yaitu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif seperti -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu ada huruf Q besar yang merupakan himpunan bilangan rasional. Lalu ada huruf R besar yang merupakan himpunan bilangan real. Lalu ada C besar yang merupakan himpunan bilangan kompleks. Nah, yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan yaitu penulisannya dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Mempunyai notasi X merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, misalkan A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Maka himpunan A sama dengan X. X adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Atau bisa ditulis menjadi A sama dengan X. X merupakan elemen dari Z pangkat positif yang artinya bilangan bulat positif, X kurang dari 5. Nah, yang keempat ada diagram Venn. Nah, penulisannya itu disajikan dalam bentuk visual. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, berikutnya ada kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota yang ada di dalam sebuah himpunan. Atau didefinisikan dengan sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat N elemen berbeda dengan N kecil elemen N besar. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalnya, A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemennya yang berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya bisa ditulis dengan N dalam kurung A atau seperti ini. Nah, N dalam kurung A ini menyatakan banyaknya anggota pada himpunan A. Contoh, misalkan A adalah himpunan bilangan bulat yang lebih kecil dari 5, maka himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Sehingga kardinalitas dari himpunan A yaitu 4. Kenapa? Karena banyaknya anggota pada himpunan A yaitu ada 4. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan terbagi menjadi 6. Ada himpunan kosong, himpunan bagian atau subset, himpunan yang sama, himpunan ekuivalen, himpunan saling lepas atau disjoin, dan yang terakhir ada himpunan kuasa atau power set. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal 0. Himpunan kosong dilambangkan seperti ini. Contohnya, himpunan A sama dengan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf P. Sehingga himpunan A itu sama dengan kosong atau bisa ditulis seperti ini. Nah, dan kardinal dari himpunan A itu 0 karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf P. Lalu yang kedua ada himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian atau subset adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Himpunan bagian biasanya disimpulkan dengan tanda seperti huruf C tetapi agak panjang, yang artinya himpunan bagian dari. Sedangkan simbol ini seperti huruf C yang agak panjang dan dicoret, memiliki arti bukan himpunan bagian dari. Contohnya,
Misalkan terdapat 3 buah himpunan, yaitu himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan himpunan C 11, 12. Maka A himpunan bagian B karena himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Jadi himpunan B merupakan superset dari himpunan A. Lalu, karena setiap anggota dari himpunan C tidak terdapat di dalam himpunan A maupun himpunan B, maka dapat dikatakan himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A maupun himpunan B. Lalu yang ketiga ada himpunan yang sama, yaitu ketika himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka dikatakan A tidak sama dengan B. Notasinya bisa ditulis seperti berikut. Nah, lalu contohnya, misalkan terdapat 2 buah himpunan, yaitu ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 1, 2, 4, 3. Maka A sama dengan B karena A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Lalu yang keempat ada himpunan ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Atau bisa dikatakan dua buah himpunan dikatakan ekuivalen apabila banyak anggota dari kedua himpunan bernilai sama. Nah, notasinya bisa ditulis seperti ini nih. Nah, contohnya yaitu misalkan terdapat 2 buah himpunan, yaitu himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B A, B, C, D, E. Nah, banyak anggota dari himpunan A yaitu 5 dan banyak yang anggota dari himpunan B yaitu 5 juga. Jadi, karena kardinalitas himpunan A dan kardinalitas B sama-sama 5, oleh karena itu dapat dikatakan kalau himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Selanjutnya ada himpunan saling lepas atau disjoint, yaitu ketika dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, notasinya bisa ditulis seperti ini. Nah, contohnya misalkan terdapat 2 buah himpunan, himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B AB. Maka himpunan A saling lepas dengan himpunan B karena tidak ada satupun anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Begitupun sebaliknya. Maka hubungan kedua himpunan tersebut yaitu himpunan saling lepas. Nah, yang terakhir, yang keenam, ada himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Nah, notasinya bisa ditulis dengan P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Contohnya, terdapat suatu himpunan A yang anggotanya merupakan bilangan ganjil yang kurang dari 10, yaitu himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Maka banyaknya anggota A adalah sebanyak 5 buah. Karena P dalam kurung A merupakan himpunan kuasa dari A dengan semua anggotanya merupakan himpunan bagian dari A, maka banyaknya anggota atau P dalam kurung A yaitu 2 pangkat 5, sama dengan 32. Nah, selanjutnya yaitu ada 6 operasi terhadap himpunan, yaitu ada irisan, gabungan, komplement, selisih, beda stangkup, dan perkalian kartesian. Nah, yang pertama ada irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Lambangnya yaitu seperti huruf N terbalik, yang dibaca A irisan B. Nah, yang kedua ada gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Lambangnya itu bisa ditulis seperti huruf U besar, yang dibaca A gabungan B. Nah, yang ketiga ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan yang sebenarnya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Lambangnya bisa ditulis dengan A pangkat petik 1 di atas atau A pangkat C atau A dengan garis lurus di atasnya. Nah, yang keempat itu ada selisih. Selisih dari 2 buah himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Lambangnya yaitu A min B.
Yang kelima ada beda stangkup. Beda stangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemen yang ada pada himpunan A atau himpunan B, tetapi tidak ada pada keduanya. Lambangnya yaitu bisa ditulis seperti ini. Nah, yang keenam, yang terakhir nih, ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua himpunan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Lambangnya itu A dikali B. Nah, selanjutnya ada hukum-hukum aljabar himpunan dan dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan. Pertama, kita akan bahas hukum-hukum aljabar himpunan. Merupakan hukum-hukum yang berlaku pada himpunan untuk penyelesaian suatu masalah dalam himpunan. Ada 11 hukum. Yang pertama, hukum identitas. Menyatakan ketika A gabungan himpunan kosong, maka sama dengan himpunan A itu sendiri. Lalu jika A irisan universal, maka sama dengan himpunan A. Lalu yang kedua yaitu hukum nul atau dominasi. Menyatakan ketika A irisan himpunan kosong, maka sama dengan himpunan kosong. Jika A gabungan universal, maka sama dengan universal. Yang ketiga yaitu hukum komplement. Hukum komplement menyatakan ketika A gabungan A komplement, maka sama dengan universal. Jika A irisan A komplement, maka sama dengan himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. Hukum idempoten menyatakan jika himpunan A gabungan himpunan A, maka sama dengan himpunan A itu sendiri. Jika himpunan A irisan himpunan A, maka sama dengan himpunan A itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu hukum involusi. Menyatakan ketika komplement himpunan A yang dikomplementkan lagi, maka sama dengan himpunan A. Yang keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi. Menyatakan ketika A gabungan dalam kurung B irisan C, maka sama dengan A. Jika A irisan dalam kurung B gabungan C, maka sama dengan A. Yang ketujuh, hukum komutatif. Menyatakan ketika A gabungan B, maka sama dengan B gabungan A. Ketika A irisan B, maka sama dengan B irisan A. Nah, yang ke-8 ada hukum asosiatif. Menyatakan ketika A gabungan dalam kurung B gabungan C, maka sama dengan dalam kurung A gabungan B tutup kurung gabungan C. Ketika A irisan dalam kurung B irisan C, maka sama dengan dalam kurung A irisan B tutup kurung irisan C. Nah, yang ke-9 yaitu ada hukum distributif. Menyatakan ketika A gabungan dalam kurung B irisan C, maka sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Ketika A irisan dalam kurung B gabungan C, maka sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, yang ke-10 yaitu hukum De Morgan. Menyatakan ketika komplement dari A irisan B sama dengan komplement A gabungan komplement B. Ketika komplement A gabungan B sama dengan komplement A irisan komplement B. Nah, yang ke-11 yang terakhir yaitu hukum 0, 1. Menyatakan ketika komplement himpunan kosong sama dengan universal dan ketika komplement universal sama dengan himpunan kosong. Nah, selanjutnya yaitu dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama ada hukum identitas. Ketika A gabungan himpunan kosong sama dengan A, maka dualnya yaitu A irisan universal sama dengan A. Yang kedua ada hukum nol atau dominasi. Ketika A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, maka dualnya A gabungan universal sama dengan universal. Yang ketiga ada hukum komplement, yaitu ketika A gabungan komplement A sama dengan universal, maka dualnya A irisan komplement A sama dengan himpunan kosong. Yang keempat yaitu hukum idempoten. Ketika himpunan A gabungan himpunan A sama dengan himpunan A, maka dualnya yaitu himpunan A irisan himpunan A sama dengan himpunan A. Yang kelima yaitu hukum penyerapan. Ketika A gabungan dalam kurung A irisan B sama dengan A, maka dualnya yaitu A irisan dalam kurung A gabungan B sama dengan A. Yang keenam yaitu hukum komutatif. Ketika A gabungan B sama dengan B gabungan A, maka dualnya yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A. Yang ketujuh yaitu hukum asosiatif. Ketika A gabungan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A gabungan B tutup kurung gabungan C, maka dualnya yaitu A irisan dalam kurung B irisan C dalam kurung A irisan B tutup kurung irisan C. Nah, yang kedelapan yaitu ada hukum distributif. Ketika A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C, maka dualnya yaitu A irisan B gabungan C sama dengan irisan B gabungan A irisan C. Nah, yang kesembilan yaitu hukum De Morgan. Ketika komplement A gabung B sama dengan komplement A irisan komplement B, maka dualnya yaitu komplement A irisan B sama dengan komplement A gabungan komplement B. Nah, yang ke-10 yaitu hukum 0 atau 1. Ketika komplement himpunan kosong sama dengan universal, maka dualnya yaitu komplement universal sama dengan himpunan kosong. Berikutnya yaitu ada prinsip inklusi-eklusi dan pembuktian proposisi himpunan. Yang pertama ada prinsip inklusi-eklusi. Untuk dua buah himpunan berhingga yang saling lepas, maka kardinalitas A gabungan B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B.
Untuk dua buah himpunan berhingga, maka yang pertama, kardinalitas A gabungan B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang 2 kardinalitas A irisan B. Yang kedua, kardinalitas A beda sangkuk B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang 2 kardinalitas A irisan B. Untuk 3 buah himpunan, maka kardinalitas A gabungan B gabungan C sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurang kardinalitas A irisan B dikurang kardinalitas A irisan C dikurang kardinalitas B irisan C ditambah kardinalitas A irisan B irisan C. Lalu yang terakhir ada pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan yaitu pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataannya dapat berupa kesamaan dan juga dapat berupa implikasi. Teknik pembuktiannya itu ada 4, yaitu pembuktian dengan menggunakan diagram Venn, pembuktian dengan menggunakan tabel, pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan, dan pembuktian dengan menggunakan definisi. Baik, selesai sudah presentasi saya tentang materi himpunan. Semoga mudah difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.